Undang-Undang Desa mengubah paradigma membangun desa menjadi desa membangun. Pengakuan atas hak asal-usul menjadikan desa bukan lagi sebagai objek, namun sebagai subjek pembangunan. Semangat desa membangun yang disertai dengan kreativitas melahirkan beraneka ragam hasil pembangunan. Kelurahan Purwobinangun terletak di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Purwobinangun memiliki luas 1.348 hektar, terdiri dari 16 padukuhan, 36 rukun warga, dan 76 rukun tetangga. Jumlah penduduk pada akhir September 2022 tercatat 9.618 jiwa, dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor agraris. Dorongan untuk pengembangan potensi lokal selalu diupayakan agar masyarakat di Kelurahan Purwobinangun semakin berdaya. Infrastruktur dasar yang mendukung usaha masyarakat disiapkan dengan sebaik-baiknya. Titik-titik pertumbuhan dilakukan agar dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian karena kedua bidang ini merupakan investasi penting untuk meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Masyarakat Purwobinangun adalah masyarakat yang terus menjaga kebudayaan tetap lestari. Ekspresi kebudayaan dapat berkembang sesuai jiwa zaman, namun nilai-nilai luhur yang menjiwainya harus tetap lestari. Ekspresi kebudayaan dalam berbagai bentuk selalu diberikan ruang untuk terus berkembang. Semangat inilah yang ada di Kelurahan Purwobinangun. Dan inilah gambaran inovasi di Kelurahan Purwobinangun yang dihasilkan oleh semua elemen dalam rangka melaksanakan paradigma desa membangun. Kelurahan Pelayanan Prima dalam bidang pelayanan publik, Kelurahan Purwobinangun menerapkan standar pelayanan prima, pelayanan yang mudah, cepat, dan murah. Produk kelurahan dapat terlayani melalui pelayanan terpadu satu pintu, loket pelayanan umum. Digitalisasi layanan terus dikembangkan. Penggunaan aplikasi akal, ampuh, dan aman diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Aplikasi ampuh adalah usaha untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan layanan bisa datang ke duku setempat. Duku membuatkan dokumen yang diminta mempergunakan sistem ini. Layanan mandiri difasilitasi melalui aplikasi aman. Layanan mandiri ini memungkinkan setiap saat masyarakat meminta layanan menggunakan aplikasi di perangkat mereka sendiri. Satu Padukuhan Satu Produk Unggulan. Program Satu Padukuhan Satu Produk Unggulan tercetus karena banyaknya potensi produk masyarakat, produk-produk olahan, kerajinan, hingga rekayasa teknologi. Produk tersebut dihasilkan individu maupun kelompok masyarakat. Forum UMKM Purwobinangun menjadi wadah perkumpulan pelaku usaha untuk maju dan berkembang bersama. Produk yang memiliki prospek pasar baik, berkelanjutan, diusahakan oleh orang banyak, menjadi produk unggulan padukuhan. Harapan ke depan akan ada produk unggulan padukuhan yang mampu berkembang menjadi skala industri. Peran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah, dan investor sangat dibutuhkan untuk mewujudkan harapan tersebut. Jejaring Desa Wisata Purwobinangun. Kelurahan Purwobinangun mengembangkan diri menjadi daerah tujuan wisata. Pariwisata dipilih untuk dikembangkan karena sifatnya yang massal. Keberhasilan pengembangan pariwisata akan berdampak kepada peningkatan ekonomi banyak orang.
Banyak titik dan potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Lembaga Desa Wisata dan Pokdarwi sebagai penggiat pariwisata juga terus mengembangkan diri. Lokasi wisata yang ada antara lain Bumi Perkemahan Karangasri, Bumi Perkemahan Sabah, Bumi Perkemahan Banyu Sumilir, Bumi Perkemahan Tangkil, Bambolen, trek sepeda downhill, Jembatan Suropangga, dan petilasan Syekh Jumadil Kubro. Konektivitas antar titik wisata dituangkan dalam master plan pengembangan kepariwisataan. Pertanian dan tata niaga hasil pertanian. Di bidang pertanian, kelompok tani yang ada di Purwobinangun mengorganisasi diri ke dalam gabungan kelompok tani Gapoktan Purwo Agro Mandiri. Inovasi pertanian di berbagai jenis dilakukan oleh Gapoktan. Gapoktan Purwo Agro Mandiri mengembangkan rumah pembibitan dan rekayasa tanaman, serta berhasil mengembangkan alpukat varietas baru, alpukat Hazmi, dan telah bersertifikat. Dalam tata kelola niaga hasil pertanian, Gapoktan Purwo Agro Mandiri bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sleman mempelopori adanya pasar lelang cabai dan sayur. Pasar lelang menjadi sarana bagi petani agar memiliki daya tawar dalam penentuan harga jual produk cabai dan sayuran yang mereka hasilkan. Ruang lingkup kegiatan pasar lelang sudah semakin luas dan sudah berbentuk badan koperasi dengan nama Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi atau PPHPM. Gapoktan dan PPHPM saat ini sedang mengembangkan inovasi pengeringan cabai. Program ini diharapkan menjadi solusi ketika produk melimpah dan harga jual rendah. Surplus produksi diolah menjadi cabai kering dan dipasarkan dalam bentuk olahan sehingga meningkatkan nilai tambah produk. Pengolahan limbah peternakan, rumah tangga, dan sampah. Pemanfaatan limbah peternakan dilakukan dengan mengolahnya menjadi pupuk organik dan biogas. Produksi pupuk dilakukan di banyak lokasi, salah satunya di Padukuhan Ngepreng. Biogas telah dimanfaatkan secara massal oleh banyak rumah tangga di Padukuhan Kemiri. Biogas sendiri merupakan energi alternatif yang dianjurkan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Pemanfaatan limbah rumah tangga dan sampah dilakukan dengan memanfaatkannya menjadi ekoenzim dihasilkan melalui fermentasi sisa buah dan sayuran, populer sebagai olahan limbah rumah tangga yang memiliki banyak kegunaan, antara lain untuk kesehatan, pupuk organik, air purifier, dan pembersih kerak toilet. Ekolindi merupakan cairan air sampah yang telah diolah dan berguna untuk menetralisir bau sampah. Dibuat dari air lindi campur dengan sisa air tebu, asam sulfat, dan katalis organik. Bumkal, badan usaha milik Kalurahan. Kalurahan Purwobinangun memiliki unit usaha Pertasop. Di unit usaha tersebut dapat melakukan pembayaran tunai maupun non-tunai, QRIS. Selain itu, Bumkal juga memiliki operator ATM mini yang dapat melayani berbagai macam pembayaran termasuk pembayaran PBB. Sebagai wujud kontribusi Bumkal dalam pengembangan ekonomi masyarakat, Bumkal juga memfasilitasi forum UMKM Purwobinangun dengan menyediakan ruang display agar produk-produknya dapat diperkenalkan kepada masyarakat. Kalurahan Purwobinangun termasuk dalam KRB 3, 2, dan 1 erupsi Gunung Merapi, sehingga kesiapsiagaan bencana wajib dimiliki.
Destana Purwobinangun telah mengembangkan rencana kontingensi penanganan bencana apabila aktivitas Gunung Merapi meningkat. Sebagai antisipasi kejadian kegawat daruratan, tersedia juga ambulans siaga. Layanan ini disediakan dalam rangka antisipasi kebutuhan darurat, baik itu sakit ataupun kebencanaan. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh PKK, mulai dari kesekretariatan dengan inovasi sejuta PKK, yaitu semangat maju untuk tertib administrasi PKK. Pokja 1 dengan inovasi Pinggan Mas, yaitu pendampingan penggunaan media sosial agar anak-anak menjadi emas. Pokja 2 melalui pojok baca dengan inovasi Lintasi Merapi, yaitu literasi antar generasi meraih mimpi. Pokja 3 melalui Aku Hatinya PKK dengan inovasi Bokasit, yaitu botol bekas isi tanaman. Pokja 4 melalui Keluarga Tangguh Tanggap Bencana dengan inovasi Purwo Beranting, yaitu Purwo Kusuma bersama Berantas Stunting. TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Pola ini menekankan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, reduce, memilih untuk digunakan kembali atau dijual reuse, dan memproses untuk digunakan kembali recycle. Keberadaan TPS 3R dapat meminimalisir sampah yang masuk ke TPA, sehingga mengurangi beban kerja dan lahan TPA. Dengan semangat desa membangun, mari kita wujudkan Purwobinangun yang lebih sejahtera, berbasis semangat kemandirian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.